Halo semeton, selamat datang di Bincang Bahari Video Podcast Series bersama saya Briska Friza. Dan saya Nuriani Widakti. Kali ini kita akan mengupas operasional laboratorium alam pemantauan status mutu perairan estuari Perancak. Mbak Nui, apa saja hal yang melatar belakangi kegiatan operasional pemantauan status mutu ini? Oke. Jadi pada tahun 2008 itu BROL kan mempunyai laboratorium riset kelautan. Sebenarnya sih sudah dirintis dari 2006, tapi operasional secara ofisial itu tahun 2008. Nah, LRK ini adalah laboratorium yang terintegrasi. Ada beberapa laboratorium di bawahnya. Salah satunya adalah laboratorium alam gitu. Nah, setiap laboratorium punya produknya masing-masing. Laboratorium alam ini berfokus kepada penyediaan data dan informasi yang terkait dengan status mutu atau kondisi di wilayah pesisir termasuk di estuari gitu. Estuari ini mungkin banyak orang yang belum begitu paham. Mungkin ada juga yang baru dengar nih, estuari apa sih Mbak? Estuari itu zona atau mintakat peralihan antara laut dengan daratan gitu ya. Nah, di zona ini ada pertemuan antara air laut dengan air tawar. Jadi pertemuan antara sungai dengan laut. Keduanya ini dipengaruhi oleh si karakter dari sungai dan si lautnya gitu. Ya, karena ada pertemuan air laut dengan air asin itu airnya jadinya payau atau biasanya kalau orang bilangnya bahasa Inggrisnya tuh brackish water. Okay. Nah, kalau ada dua hal yang berbeda bertemu itu kan masing-masing ada uniqueness-nya. Nah, ketika bertemu itu jadi lebih tinggi lagi uniqueness-nya. Nah, di wilayah ini itu ada membawa karakter sungai, misalnya air tawarnya dan juga sedimen yang dibawa ketika dia di aliran sungainya, lalu juga karakter di lautnya gitu. Jadi ada pengaruh dari pasang surut, ada pengaruh dari pola gelombang dan juga arus dari laut, dan juga ada salinitas gitu. Jadi ada kadar garam di situ. Jadi dengan adanya masukan air tawar dan air laut menjadikan estuari ini produktivitasnya tinggi. Jadi wilayahnya biasanya mempunyai kesuburan yang juga tinggi gitu. Nah, berarti nih Mbak Nui ya, pemilihan estuari Perancak berarti kan ada alasan juga selain karena memang itu adalah wilayah estuari dengan tingkat kesuburan dan produktivitas yang mungkin tinggi. Apalagi nih Mbak yang menyebabkan kok pemilihan operasional laboratorium alam ini di estuari Perancak? Kenapa enggak di tempat lain gitu? Karena mungkin kita juga tahu ada beberapa daerah serupa juga mungkin di tempat lain. Jadi sebetulnya kegiatan laboratorium alam ini bisa dilakukan di mana aja, tetapi kenapa di Perancak itu kita berawal dari satu pemikiran sederhana sebetulnya gitu. Jadi kita ingin beraksi atau bergerak dari skala yang lokal, dari halaman rumah kita gitu kan. Karena estuari Perancak itu dekat dengan kantor Balai Riset dan Konservasi Laut di Kabupaten Jemberana ya gitu. Nah, dengan dekatnya lokasi itu kita bisa memungkinkan untuk melakukan pemantauan gitu secara rutin, even itu per bulan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena estuari Perancak ini menjadi bagian dari wilayah yang dicadangkan sebagai kawasan konservasi perairan dan Taman Pesisir Perancak. Itu sudah dituangkan di dalam surat keputusan Bupati Jemberana nomor 778 tahun 2013 tentang kawasan pencadangan kawasan konservasi perairan Kabupaten Jemberana gitu. Jadi itu sih kenapa kok kita di estuari Perancak gitu ya. Tapi memungkinkan juga untuk dilakukan di tempat yang lain. Memungkinkan sekali. Jadi waktu tahun 2013 kita juga sudah melakukan ketika laboratorium alam ini dirintis, kita melakukan pengukuran di wilayah lain gitu, tapi itu tidak secara periodik, Ya. Berarti secara mungkin berdasarkan pada kebutuhan tertentu saja. Iya, gitu ya. betul. Dari penentuan lokasi, sekarang kita coba beralih ke penentuan status mutu dari estuari Perancak itu bagaimana Mbak penentuannya? Sebelum saya jelaskan nanti tahap-tahapannya ya gitu ya, saya jelaskan dulu nih status mutu itu apa.
Jadi status mutu suatu perairan itu adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan suatu perairan itu tercemar atau tidak gitu. Nah, itu dibandingkan dengan baku mutu tertentu gitu. Nah, untuk di estuari Perancak itu kita bandingkan baku mutunya dengan baku mutu untuk wisata bahari dan untuk kehidupan biota laut gitu. Nah, tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu kita melakukan pengukuran indikator status mutu perairannya itu sendiri gitu dengan melakukan survei pemantauan di lapangan gitu kan secara langsung. Ada beberapa parameter yang kita ukur dan kita tentukan dan kita ukur gitu, ada parameter fisika, kimia, dan biologi. Nah, apa aja yang fisika? Fisika itu kita ngukur turbiditas itu kecerahan. Lalu ada TSS itu total suspended solid, jadi partikel atau material yang terlarut di dalam air. Lalu juga ada suhu. Sedangkan indikator kimia yang kita ukur itu ada DO, ada pH, lalu ada nutrien. Nutrien terdiri dari nitrat, fosfat, silikat. Nah, kemudian ada juga yang indikator biologi. Nah, indikator biologinya itu kita mengidentifikasi dan menghitung kelimpahan plankton gitu. Nah, itu kita ukur. Ada yang langsung di lapangan menggunakan alat portable namanya water quality checker model TOA DKK24. Itu multiparameter, jadi sekali pengukuran bisa ada beberapa parameter. Yes, jadi parameter yang bisa jadi ada juga yang kalau untuk parameter kimia, untuk nutrien dan lainnya itu kita ambil sampel airnya, lalu juga plankton kita ambil sampel planktonnya, lalu dianalisis nih dan diidentifikasi di laboratorium kualitas perairan punyanya BROL gitu. Nah, setelah kita survei di lapangan nih, lalu datanya kita analisis, kita olah dengan menggunakan metode STORET. Ini berdasarkan pada mengacu kepada surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 tentang penentuan baku mutu gitu. Itu salah satu metodenya adalah metode STORET. Ini udah metode yang sangat umum digunakan, yaitu dengan membandingkan antara hasil pengukuran di lapangan dengan baku mutu tadi yang saya sebutkan, baku mutu untuk wisata bahari dan untuk kehidupan biota laut begitu. Nah, setelah itu kita susun informasinya dalam bentuk buletin gitu. Buletin yang kita terbitkan setiap bulan. Apa aja sih ada di buletin itu adalah informasi tadi statusnya, status mutunya bagaimana nih, tercemarkah atau tercemarnya itu ada tercemar sedang, ada tercemar ringan gitu kan, ada yang tercemar berat gitu, dan ada juga yang memang memenuhi baku mutu gitu. Itu per indikator tadi, ada per indikator fisika, kimia, dan juga biologi gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Biar justru tidak pakai bahasa ilmiah, karena kan itu buletin ini sebenarnya kita harapannya masyarakat awam pun bisa memahami atau bisa mengerti gitu. Oke. Nah, ini cukup menarik banget sih, rentetannya ternyata nggak semudah yang dibayangkan untuk menentukan apakah status mutunya ini tercemar atau mungkin tidak. Nah, ini juga menarik juga. Saya yakin pasti dari perkembangan di awalnya hingga sekarang mungkin tahapan-tahapan ini akan ada perubahan. Dulu mungkin nggak nyampe ke tahap ini, mungkin hanya sampai tahap ini gitu. Nah, bisa diceritakan nggak Mbak dari pengalaman ataupun juga perkembangannya di awal operasional ini berjalan hingga sekarang itu penentuannya seperti apa? Oke. Prosesnya. Jadi laboratorium alam ini sebetulnya sudah dirintis dari tahun 2015 gitu ya. Di Estuari Perancak kita sudah melakukan pengukuran, tetapi tidak dengan lokasi stasiun yang tersebar dari hulu hingga hilir gitu. Jadi waktu itu baru 3 stasiun gitu. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun 2017 kita mulai untuk melakukan pemantauan di fixed station yang 10 itu gitu. Berarti sekarang ada 10 nih. Ada 10. Jadi dari 2017 hingga sekarang kita menentukan ada 10 stasiun yang tersebar dari hulu hingga ke muara gitu. Jadi ada yang mewakili zona hulu, lalu tengah, dan juga di zona muara atau zona transisi dari laut dan darat itu gitu. Apakah dulu juga hasilnya dituangkan dalam bentuk buletin atau tidak? Belum. Belum. Jadi
Berarti bisa dikatakan prosesnya dulu mungkin trial nih 3 stasiun, sekarang udah 10. Dulu belum buletin, tapi sekarang sudah buletin. Nah, dulu dalam bentuk apa, Mbak? Kalau dulu kita masih dalam bentuk laporan aja. Laporan gitu. Jadi saja. belum operasional kan, masih Iya. dirintis. Nah, operasional itu tahun 2017 itu melalui buletin. Berarti kalau laporan mungkin masih banyak kata-kata yang tidak singkat gitu ya. Kalau buletin sekarang mungkin orang mungkin ya seperti yang Mbak Uni tadi bilang, orang awam harus mudah mengertinya agar mereka juga bisa mengetahui ini dan mengantisipasinya gitu ya. Karena sasarannya sebenarnya kita juga ya masyarakat awam pun kita bisa mengerti dan memahami apa yang kita hasilkan gitu dari lab alam ini gitu. Nah, kalau bicara tadi kan tahapan-tahapan hingga terbitnya buletin itu adalah survei salah satunya. Ada pengalaman yang menarik nggak Mbak selama survei? Karena kan kalau tadi 10 stasiun itu pasti antar stasiun kondisinya berbeda. Nah, pengalaman di lapangan ada yang menarik nggak Mbak selama survei seperti apa? Oke, sebenarnya banyak ya pengalamannya gitu. Tapi mungkin kalau yang menarik saya ceritain ketika kita survei gitu ya. Ini kan ada 2 sungai ini yang kita survei ya, ada Sungai Ijo Gading dan Sungai Samblong. Nah, sungai yang Ijo Gading ini kita karena ini melewati pemukiman padat penduduk nih, gitu ya. Jadi ketika kita survei itu ya awal mungkin 2017 lah ya, itu banyak sekali sampah kita temukan gitu. Jadi sampahnya itu tidak hanya sampah, jadi barang-barang rumah tangga yang sudah tidak dipakai itu kita lihat gitu di sungai. Itu betapa si sungai itu menjadi tempat sampah terakhir, tempat pembuangan sampah terakhir oleh warga gitu. Jadi bayangkan ya, kita bisa lihat yang namanya itu kasur yang sudah tidak dipakai dibuang di sungai, lalu even spring bed gitu. Terus ada juga seperti TV dan sebagainya itu juga mereka buang ke sungai. Dan hewan-hewan piaraan mereka, masyarakat gitu ya, yang sudah mati juga dibuang ke sungai. Nah, ini akan menjadi sungai ini akan menjadi sumber penyakit gitu, karena kan bakteri, iya betul di situ. Nah, setelah 2019 ketika itu ada gerakan dari suatu perusahaan ya, saya nggak tahu ini perusahaan atau NGO namanya 4Ocean. Dia melibatkan masyarakat setempat lah gitu ya, dan juga mereka ada edukasi untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang supaya tidak membuang sampah di sungai. Sudah mulai berkurang gitu sekarang gitu. Jadi si sampahnya ini sudah karena diambil lalu dipilah dan juga setelah itu dibawa ke tempat ya untuk jadi ada pengolahannya gitu. Jadi kalau sekarang ada secara rutin diambil, tapi kan esensinya bukan di situ. Jadi bagaimana masyarakat itu jangan membuang sampah ke sungai gitu. Itu sebenarnya hal yang menariknya di situ sih. Oke. Kemudian kalau dari sisi timnya, mungkin ada yang menarik lain. Apakah pernah mungkin pas lagi survei tiba-tiba hujan, atau mungkin pas lagi survei tiba-tiba ada yang jatuh atau gimana? Itu ada pernah pengalaman seperti itu nggak, Mane? Ketika kita survei baru-baru nih 2020 lah, akhir 2020 kita survei di survei pemantauan. Jadi ketika itu emang menuju ke surut gitu. Menuju ke surut. Lalu kapal kita itu padahal udah mulai deket sih ke tempat sandarnya itu, tapi itu kandas gitu. Jadi ya udah akhirnya kita harus membawa barang-barang alat-alat dan sebagainya itu ya udah nggak pakai kapal kita jalan gitu, maksudnya dan menantang juga ini untuk survei ini. Iya, harapannya sih itu constraint juga buat kita gitu kan, tim lapangan gitu. Tapi seru sih. Orang-orang yang tangguh juga nih di lapangan gitu ya Mbak Eni ya. Nah Mbak, berdasarkan penuturan dari Mbak Nui tadi, ada beberapa realita di lapangan yang memang dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Nah sekarang untuk tahun ini, kondisi status mutu estuari Perancak itu seperti apa Mbak? Tahun ini aja ya? Iya. Oke. Tapi sebetulnya mungkin kita bandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Sebelumnya. Jadi generally saya sampaikan gitu ya. Status mutu secara umum itu bervariasi sih gitu, karena kan banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi mulai dari yang tercemar ringan sampai dengan yang tercemar berat gitu. Nah di sini indikator kimia itu yang tercemar
berat gitu, tercemar sedang hingga tercemar berat gitu. Nah, kontribusi terbesar dari kenapa indikator kimia ini bisa besar itu adalah karena konsentrasi nitrat, silikat, fosfat itu tinggi gitu. Jadi itu di atas baku mutu, selalu di atas baku mutu. Nah, ini berasal dari bisa dari aktivitas yang ada di hulu gitu. Jadi si sungai ini kan menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga gitu ya. Lalu juga di kanan kirinya kan ada di kanan kiri sungai itu ada peternakan gitu kan. Jadi ada limpasan-limpasan dari daratan, dari aktivitas pertanian, dari aktivitas peternakan, juga buangan limbah dari rumah tangga itu gitu masuk ke sungai yang meningkatkan konsentrasi silikat. Berarti jadi sumber masukannya itu gitu ya, sehingga gitu. akhirnya hasil dari indikator kimia ini bisa melewati ambang batas tadi. Iya. Tapi kalau untuk yang indikator fisika seperti tadi TSS, terus kekeruhan atau turbiditas dan suhu itu bervariasi dan dari cemar sedang dari cemar ringan ke cemar sedang gitu. Jadi kalau yang fisika ini dipengaruhi, misalnya kalau kita surveinya ketika habis hujan gitu kan, otomatis kekeruhannya juga tinggi gitu. Jadi bukan suatu hal yang itu dipengaruhi oleh alam gitu kan, oleh musim, juga. Gitu kan. Jadi kalau yang biologi ini masih di bawah baku mutu gitu. Jadi karena tadi biologi kan yang diambil plankton gitu. Jadi belum ada indikasi blooming atau masih di bawah baku mutu yang ditetapkan untuk wisata bahari dan juga biota. Iya. Berarti yang kimia ini memang sumber-sumber dari kegiatan tadi itu masih bisa kita antisipasi lah ke depannya agar biar bisa hasilnya itu seimbang gitu. Kalau fisika kan mungkin kita nggak bisa jangan dong hujan gitu kan, nggak bisa ya Mbak ya. Oke. Nah, selain sebagai informasi tadi kan buletin nih bentukannya, kira-kira manfaat lain dari kegiatan operasional laboratorium alam ini apa Mbak? Jadi manfaatnya seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menghasilkan data yang ada deret waktunya, time series gitu ya, ada data bulanannya gitu. Nah, dengan adanya data bulanan tersebut, data time series itu kita bisa mengetahui perubahan status mutunya. Nah, estuari Perancak ini kan menjadi bagian dari area pencadangan kawasan konservasi perairan. Nah, informasi ini akan menjadi penting pada saat penentuan atau penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan ini di Kabupaten Jemberana gitu. Jadi sebagai salah satu landasannya lah ya. Jadi bisa menjadi justifikasi ilmiah lah untuk mereka dalam menentukan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan Kabupaten Jemberana, khususnya yang di Perancak. Iya. Kalau boleh disebutkan mungkin satu lagi manfaatnya, kira-kira menurut Mbak Ani apa? Manfaat lainnya nih ya, mungkin dengan hasil yang kita diseminasi, kita publikasi melalui buletin tadi gitu kan, masyarakat itu menjadi tahu status mutu di wilayah sekitar mereka gitu ya. Tadi salah satunya karena memang sampah, mungkin akhirnya kita bisa melalui itu kita bisa mengedukasi masyarakat. Oh, ternyata salah satu penyebabnya adalah adanya sampah-sampah yang dibuang ke sungai gitu. Jadi sebetulnya itu kan tidak bisa satu pihak aja gitu, harus butuh istilahnya butuh kolaborasi, butuh dukungan juga dari pihak-pihak yang lain. Nah, ini bicara terkait dengan diseminasi ataupun juga distribusi dari buletin itu dari tim laboratorium alam, seperti apa Mbak distribusi agar informasi ini bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas? BROL itu punya satu basis data yang namanya sistem prediksi kelautan. Gitu. Jadi buletin yang tadi saya sebutkan kita terbitkan setiap bulan itu bisa diakses di sistem prediksi kelautan kita, yaitu di bpol.litbang.kkp.go.id/cd gitu. Atau sistem prediksi kelautan. Selain itu kita juga mendiseminasikannya melalui media sosial gitu. Tapi kalau buletinnya didapatkannya di sidik tadi gitu. Juga di sosialisasi yang ada forum sosialisasi di
kita pernah 2019 itu sosialisasi di di pemerintah Provinsi Bali, diundang sebagai narasumber untuk mendiseminasikan apa yang sudah kita lakukan di sini. Di laboratorium alam ini ya. Oke. Kemudian nih Mbak, untuk berbicara mengenai tadi distribusi melalui SIDIQ, itu kan website ya bentukannya. Mekanismenya mungkin barangkali ada yang belum tahu nih, mekanisme untuk mengakses datanya di dalam SIDIQ itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak? Oke, di SIDIQ itu kita cukup registrasi aja, lalu akan ada konfirmasi ke email gitu, nanti bisa langsung akses nih, pilih aja, ada beberapa pilihan gitu ya, nanti pilih yang status mutu, jadi itu udah bisa langsung aja tuh akses. Oke, mantap sekali. Jadi penghilirannya itu sudah langsung dari masyarakat bisa mengakses, karena emang itu juga salah satu bentuk ini juga ya, kepedulian dari tim juga. Kalau tim sudah tahu hasilnya, tapi juga harus dibarengi dengan masyarakat juga harus gencar nih untuk mencari informasi, nggak hanya dikasih terus gitu ya Mbak Noi ya. Betul. Oke. Mbak Noi, saya sih berharap semoga kegiatan operasional ini dapat terus dijalankan dan semoga dapat berjalan dengan lancar. Karena menurut saya ini adalah hal yang bagus, jadi sebagai bahan edukasi juga bisa. Mungkin juga ini akan dapat menginspirasi kepada penduduk-penduduk sekitar agar mereka juga tersadarkan, karena mungkin kita juga harus mengubah pola pikir bahwasanya orang-orang yang awam akan hal-hal terkait dengan isu lingkungan ini juga itu dapat mulai bergerak gitu. Mungkin dari aksi-aksi kita ini yang terus dijalankan dengan konsisten mungkin akan membuka inspirasi ke arah yang lebih baik lagi. Nah, selaku kepala laboratorium alam nih, Mbak Noi, kira-kira harapannya sama atau mungkin ada harapan lain? Ya, jadi karena ini terkait dengan lingkungan ya, terkait dengan status mutu di perairan dan juga di ekosistem pesisir, saya sih berharap ke depannya masyarakat khususnya di Kabupaten Jembrana dan juga mungkin masyarakat seluruhnya gitu ya, jadi meningkat kesadarannya untuk tidak membuang sampah di sungai gitu kan, dan juga di ekosistem pesisir, karena itu akan berpengaruh terhadap status mutu lokasi tersebut. Iya, betul gitu. Itu sih harapan saya. Oke. Nah, selain harapan nih, mungkin juga terkait dengan pengembangan laboratorium alam. Kedepannya di tahun ini itu seperti apa Mbak pengembangannya yang akan dilakukan? Oke, ada 3 hal. Jadi yang pertama, kedepannya itu ada penambahan indikator mutu perairan yang dipertimbangkan untuk penentuan status mutu gitu kan. Selama ini kan contohnya di indikator biologi aja kita masih pakai yang plankton aja gitu ya. Nah, kedepannya mungkin bisa ditambahkan dengan biota yang lainnya, misalnya Macrozoobenthos. Macrozoobenthos ini kan organisme yang dia stay, dia pergerakannya itu terbatas ya, dia stay di air gitu, sehingga ini bisa menjadi bioindikator perubahan kualitas perairannya gitu. Jadi misalnya dia berkurangkah populasinya atau bertambahkah gitu. Jadi menambahkan parameter-parameter lagi yang bisa dipertimbangkan untuk penentuan status mutu. Itu yang pertama. Kemudian? Oke. Yang kedua itu apa yang kita lakukan di sini, model pemantauan yang kita lakukan di sini di Estuari Perancak itu bisa diadopsi di tempat lain, sehingga status mutu di tempat lain juga bisa diketahui gitu ya, secara berkala, dan ya tentunya yang memiliki karakteristik yang mirip atau sama dengan di Estuari Perancak itu kan, dan juga di ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan juga lamun gitu. Nah, harapan atau keinginan pengembangan lab alam ke depannya itu yang lainnya adalah adanya penyusunan satu sistem informasi tentang status mutu perairan gitu, di baik perairan maupun di ekosistem pesisir gitu. Jadi sekarang ini kan udah eranya 4.0 bahkan mau 5.0 ya gitu. Jadi bisa mengembangkan satu sistem informasi yang berbasis pada Internet of Things gitu. Jadi kita mungkin nggak perlu lagi tuh survei ke lapangan kayak tadi, hanya dengan misalnya
menanam alat atau menempatkan alat-alat di fixed station ini yang kita tetapkan, sehingga alat itu bisa merekam, kemudian mentransfer data dan informasi itu ke data center kita, sehingga data dan informasi yang kita hasilkan itu lebih akurat dan bisa lebih cepat. Iya, pemantauannya juga tidak terkendala dengan Iya, kondisi alam betul, juga kan gitu. nantinya. Jadi itu Oke. harapannya sih ke Ya, depannya. semoga dapat berjalan dengan lancar dan didukung oleh pihak-pihak yang Ya. berkepentingan. Amin. Amin. Oke, demikian Semeton series kali ini. Saya Briska Friza. Dan saya Nuriani Widakti. Pamit undur diri, sampai jumpa dalam series berikutnya.